Ever since we lost the Cup B50, we become ashamed. Rico. If you want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. Pelé. I don't know if we will win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kembali masih sehat dan terbebas dari virus 19. Ketemu lagi sama Mamang di channel ini yang kali ini Mamang akan merangkum sebuah alur dari cerita film dengan judul Pelé. Udah tahu dong ya siapa itu Pelé? Pemain legendaris asal negara Brazil ini dulunya adalah seorang anak dari keluarga miskin dan hidup di tempat yang kumuh. Namun dirinya berhasil membawa negaranya menjuarai Piala Dunia selama 3 kali berturut-turut. Edan gak tuh? Gimana kisah hidup sang legendaris ini? Cus, langsung kita masuk ke alur cerita filmnya. Film bermula di tahun 1950 di mana kita diperlihatkan sebuah kawasan pemukiman di daerah Brazil yang terlihat sangat kumuh pada saat itu. Brazil sendiri dikenal dengan negerinya para pesepak bola, di mana dari negara ini banyak dihasilkan pemain-pemain hebring yang mampu menjadi pemain berkelas dunia. Terlihat beberapa bocah melakukan atraksi bola di dalam sempitnya gang yang ada di pemukiman tersebut. Sepulangnya bocah-bocah ini, Zoka dan Diko yang ternyata kakak beradik ini telah ditunggu oleh kemurkaan dari ibunya yang melihat betapa kotornya baju mereka berdua dikarenakan bermain sepak takraw. Sang ayah yang baru pulang dari nguli itu pun hanya bisa diam dikarenakan sesuai dengan pepatah wanita tak pernah salah dan lebih baik diam daripada Anda tewas. Di tahun ini juga bertepatan dengan dilangsungkannya Piala Dunia, di mana hal itu membuat semua rakyat di sana menjadi demam akan bola. Warga di sana sedang mendengarkan siaran langsung dari pertandingan Brazil melawan Uruguay yang masih dalam posisi seri 1-1. Dari atas atap kedai tersebut, nampak para bocah juga ikut mendengarkan pertandingan yang masih pada posisi imbang itu. Namun, salah satu bocah bucin yang bernama Fofinho malah berusaha mengetrek seorang wanita yang ada di seberang jalan. Uruguay akhirnya berhasil mencetak gol kembali yang membuat skor akhir menjadi 2-1. Hal ini sekaligus membuat Brazil gagal menuju babak selanjutnya dan membuat para penggemar mereka harus kecewa. Mereka semua kemudian pulang dalam keadaan letih, lemah, dan lesu ke rumah mereka masing-masing. Melihat sang ayah yang masih sesegruk sehabis menangis, Diko pun berjanji kepada ayahnya bahwa suatu saat ia akan menjadi pemain bola profesional dan membawa Brazil menjadi juara di ajang Piala Dunia nantinya. Namun sang ayah menganggap itu hanyalah bualan dari seorang anak kecil semata. Di keesokan harinya, Diko yang dibawa ibunya bekerja sebagai ART itu kemudian diberitahukan awal mula ibunya bertemu dengan ayahnya yang juga pemain sepak bola. Sang ibu menceritakan bahwa sang ayah terpaksa harus menjadi tukang bebersih dikarenakan cedera lutut yang dialaminya dan terpaksa harus keluar dari dunia permengbalan tanpa adanya uang pesangon. Namun Diko yang lapar itu pun tidak mendengarkan perkataan dari ibunya dan saat sang ibu pergi, Diko segera menyetut sebuah roti di meja yang ada di sana. Tak berselang lama datang anak majikannya bersama dengan temannya. Terdengar mereka sedang membicarakan sesuatu tentang sebuah turnamen mengbal yang membuat Diko menjadi antusias ikut mendengarkan. And I'll be like Mazzola. And I'll be like Pelé. His name's Bile. Pelé, stop this shot. I won't bring him again. Diko kemudian memberitahukan tentang turnamen itu kepada teman-temannya dan mengajak mereka untuk ikut mendaftar bermain. Diko dan teman-temannya akhirnya mampu mengalahkan beberapa tim lawan, sampai di suatu hari, Yuri salah seorang teman Diko membawakan seragam untuk mereka yang dibuat dari spray milik ibunya. Kembali, tim mereka memenangkan pertandingan demi pertandingan yang akhirnya membawa mereka menuju final untuk melawan The King yang berisikan tim dari anak majikan ibunya.
Dihina tidak memakai sepatu, Fofinho yang tampak cerdas ini kemudian mengatakan sebuah ide cemerlang agar mereka mampu membeli sepasang sepatu untuk bertanding. Rencana Fofinho di sini ialah mencuri beberapa karung kacang untuk mereka jual dengan harga di bawah pasar demi mendapatkan sepatu mengbal. Mengandalkan kecepatan berlari dan tubuh mereka yang kecil, Diko dan teman-temannya akhirnya berhasil lolos dari kejaran kuli pasar yang mengejar mereka. Mereka kemudian segera menjual kacang-kacang itu dengan Fofinho sebagai marketing freelance untuk mengajak orang yang melintas membeli kacang tersebut. Namun, anak majikan dari Ibu Diko kembali datang ke sana dan mengejek mereka semua, termasuk Diko yang sedang menyemir sepatu demi uang tambahan membeli sepatu. Tak kuat menahan emosi tingkat dewa, Diko lalu menggampar anak tersebut dan terjadilah perkelahian antar bocil di sini. Nampak juga dari arah seberang jalan, ayah dari Diko melihat perkelahian itu dan hanya membiarkannya sebagai anak lelaki. Sedangkan di rumahnya, kembali Diko diinterogasi oleh ibunya dan ia berbohong bahwa luka di mulutnya diakibatkan digampar oleh guru di sekolahnya. Ibunya yang marah itu pun memutuskan untuk datang ke sekolah dan menemui sang guru, namun hal itu berhasil dicegah oleh ayahnya yang mengetahui kejadian yang sebenarnya dan akan menggantikan ibunya untuk menemui sang guru. Di keesokan harinya, Diko mendapat nasihat dari sang ayah yang mengatakan jika ia ingin menjadi pemain profesional, ia tidak boleh baper saat dihina dan harus menerima semua kenyataan bahwa dirinya ya memang miskin. Tiba di pertandingan final antara The King melawan pemain tanpa sepatu, di mana di sini juga hadir seorang pria bernama Waldemar De Brito yang sedang mencari pemain untuk klub Santos. Kemudian Fofinho datang membawakan sepasang sepatu untuk mereka semua, namun dengan ukuran orang dewasa. Diko yang kembali dihina dengan sebutan Pele ini pun kembali tersulut emosinya dan ditahan oleh teman yang lain. Pertandingan pun dimulai dan baru beberapa menit pertandingan berlangsung, The King berhasil mencetak 6 gol bersarang di gawang tim Diko. Kembali dihina dengan sebutan Pele di dalam lapangan, Diko menjadi aral dan mereda saat ia mengingat pesan dari sang ayah sebelumnya. Berasa bermain di dalam gang, Diko berhasil membuat gol dan membuat teman-temannya bersemangat, termasuk Fofinho yang melihat kehadiran pujaan hatinya di bangku penonton. Meskipun semangat mereka sudah menggebu, hasil akhir tetap menentukan kekalahan mereka dari The King dengan skor tipis 5-6. Namun yang anehnya, di stadion yang minimalis itu, sorak-sorai yang terdengar adalah nama Pele, bukan dari tim pemenang The King. Kemudian terlihat Waldemar memberikan sebuah kartu nama kepada ayah dari Diko dan juga para kuli angkut pasar yang kembali datang untuk mengejar mereka. Diko pun mulai berlari melalui rel kereta disusul teman-temannya dan di arah belakang kuli angkut juga mengejar mereka. Diguyur hujan deras memasuki sebuah leweng, Diko masih berlari dan mulai melompat menyusuri sebuah walungan. Tiago nampak terjatuh, Diko kembali menolongnya, teman-teman yang lain meninggalkan mereka. Diko dan Tiago pun nyumput di bawah guha kecil, kuli angkut pun tertipu dan mereka berdua berhasil lolos. Saat sedang berbincang di dalam guha ini, Tiago yang terkilir dan juga Diko mendadak ruas saat tanah di atas mereka mulai longsor. Diko lalu segera keluar dari sana dan berusaha menarik Tiago dari dalamnya, namun sayangnya Tiago terjepit dan terjebak di dalam sana. Di rumahnya, Diko menceritakan kejadian sebenarnya tentang pencurian kacang kepada sang ibu dan berjanji akan menjadi anak yang baik sesuai keinginan ibunya. It's all my fault, Mom. I killed him. It's okay, Diko. I'm gonna be good now, Mom. Sedangkan di kamarnya, sang ayah kemudian memberikan kartu nama dari Waldemar kepada istrinya untuk memberitahukan bahwa Diko diminati oleh tim tersebut. Namun sang istri yang masih memiliki trauma dengan persepak bolaan itu malah menyuruh Diko untuk ikut bekerja bersama sang ayah di klinik sepulang dari sekolah nanti dan memasukkan kartu nama itu ke dalam laci. Sepulang dari sekolah keesokan harinya, Diko pun ikut membantu ayahnya di klinik hingga pulang di malam harinya dengan wajah yang bete. Di hari selanjutnya, pada jam istirahat, sang ayah menceritakan tentang dirinya yang dulu berlatih bola menggunakan buah mangga.
di mana mangga hijau untuk melatih tendangan dan mangga yang sudah matang untuk melatih skill. Namun, Diko yang sudah berjanji dengan ibunya itu nampak enggan kembali menyentuh apapun tentang sepak bola. Hingga di suatu hari, kembali saat sang ayah berusaha mencoba merayu anaknya itu untuk bermain bola, Diko yang tak kuat dengan bisikan goib, "Mengbal, mengbal," itu pun akhirnya kembali terjerumus untuk berlatih bersama sang ayah. Melihat scene ini saya sebenarnya cukup sedih ya, dikarenakan banyak buah mangga yang harusnya bisa dirujak gitu, malah hancur begitu aja. Sedih pisan pokoknya mah. Whoa, soft. That's it. Calma. Kali ini latihan meningkat ke tingkatan yang lebih sulit, di mana sang ayah menyuruh Diko yang sudah remaja untuk menendang buah mangga yang masih berada di atas pohon untuk bisa masuk ke dalam tong sampah. With your feet. Dan setelah selesai berlatih, mereka berdua tiba di rumah dan alangkah terkejutnya mereka mendapati sosok dari Waldemar yang dulu pernah memberikan kartu nama kepada sang ayah. Sang ibu ternyata yang mengundang Waldemar ke sana dan menyetujui Diko untuk bergabung dengan klub bernama Santos. Keesokan harinya, Diko akhirnya pergi untuk pertama kalinya meninggalkan rumah mereka ke tempat yang jauh. Meskipun nampak sangat berat, tapi itu adalah jalan yang harus dilakukan Diko agar bisa menjadi pemain sepak bola internasional. Tiba di klub Santos, Diko langsung menjalani serangkaian latihan dengan pemain lainnya bersama seorang pelatih yang cukup kerat dan menyuruh mereka semua untuk membuang semua teknik primitif mereka. Kemudian hasil penentuan tim pun diumumkan, dan di sini Diko sempat merasa kecewa karena namanya tidak ada di daftar pemain pro ataupun junior. Hingga akhirnya Diko menemukan namanya di daftar pemain termuda. Ia pun langsung menjalani serangkaian latihan dan pembelajaran tentang strategi dalam bermain sepak bola. Diko juga di sini melakukan latihan seorang diri hingga di malam hari demi meningkatkan skill dirinya yang lemah dalam melakukan tendangan penalti. Merasa semua itu terlalu keras untuknya, Diko pun berencana pergi dari klub tersebut, namun hal itu berhasil dicegah oleh Waldemar yang melihat potensi di dalam diri Diko. Waldemar mulai menceritakan tentang awal mula dimulainya pesepak bolaan di Brazil oleh seorang pelatih Ginga yang merupakan penemu dari seni bela diri capoeira untuk melawan bangsa Portugis yang menjajah mereka. Namun setelah perbudakan dihapuskan, para budak yang memiliki kemampuan Ginga ini dijadikan pemain sepak bola yang berhasil mengharumkan nama Brazil dengan ciri khas bermain mereka, dan itu sekaligus menjadi ciri khas sepak bola dari Brazil. Namun di kekalahan Brazil melawan Uruguay pada Piala Dunia 1950, ciri khas tersebut disalahkan atas kekalahan Brazil. Waldemar meyakini bahwa spirit Ginga ada di dalam jati diri Diko dan menyuruh Diko untuk mencari tahu hal tersebut. Diko yang tidak jadi mudik itu pun akhirnya kembali bermain bersama tim termuda dan kembali kalah dengan skor sementara 3-0. Di tengah kekalahan itu, Diko kembali terpikirkan pelatihan yang diajarkan oleh ayahnya dulu dan mulai bermain eksotis. Kembali bersemangat bermain, Diko dan timnya akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan saat di kamarnya, Diko ditemui oleh seorang pemain pro bernama Zito yang menyuruh Diko untuk membelikannya secangkir luwak white coffee di warung Ceoda. Pertandingan demi pertandingan dilakukan tim termuda Santos dan berhasil menang oleh gol yang dicetak Diko.
hingga pada akhirnya Diko berhasil menjadi salah satu pemain pro di tim Santos. Diko pun pulang kembali ke kampung halamannya dengan membawakan hadiah kompor mahal untuk sang ibu meskipun di daerah sana belum ada yang menjual gas melon 3 kg. Tak lupa ia juga memberikan kado sebuah radio untuk sang ayah agar bisa mendengarkan siaran pertandingannya di rumah. Melalui radio itu juga Diko dan juga sang ayah mendengarkan nama pemain yang akan dipilih untuk mewakili Brazil di Piala Dunia 1958. Zagallo, Garrincha, Vavá, 16-year-old Chico Nascimento. Nascimento and Mazzola likely to be... Are you okay? Diko kemudian bertemu dengan sahabat masa kecilnya, Yuri, untuk sekedar melepaskan rindu mereka. Yuri kemudian menceritakan perihal sahabat mereka yang lain yang bernama Fofinho, si budak bucin yang dipenjara akibat kedapatan merampok sebuah toko. Meski jalan hidup di wilayah mereka cukup keras untuk anak seusia mereka, Yuri berjanji akan terus mendukung Diko bersama dengan teman-temannya yang lain. Sang ayah kemudian menceritakan tentang keyakinan bangsa mereka yang sedang sekarat diakibatkan kekalahan Brazil di Piala Dunia sebelumnya, yang mana sepak bola sudah menjadi kebanggaan dari warga Brazil. Sang ayah kemudian memberikan Diko sebuah baju kenangan dari sahabatnya Yuri yang telah tertulis nama Pele di belakangnya. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya dulu yang juga merupakan pemain pro menjadi kalah saat dirinya ragu akan keindahan dari teknik Ginga untuk membawa Brazil menjadi juara. Ginga sendiri membutuhkan teknik seperti bela diri yang bisa menghasilkan permainan sepak bola yang indah atau bisa mengakibatkan cedera fatal apabila gagal melakukannya. Tak berselang lama, bis yang akan membawa Diko kembali ke Santos pun tiba dan sang ayah harus melepaskan kembali kepergian dari Diko di sana. Tiba di Rio, di mana di sana sedang diadakan peresmian dari pemain yang dipilih untuk ikut di dalam tim Brazil untuk bermain di Piala Dunia. Di sini, Diko diajak berkenalan oleh pemain pro yang lainnya dan juga ia mendapati bahwa saingannya untuk posisi striker adalah anak majikan dari ibunya dulu, Jose Altafini, yang dilani dengan sebutan Mazzola dikarenakan cara bermainnya yang mirip dengan striker legendaris dari Italia. Some others of the team may lack. Do you really think your Ginga style will hold up against the Europeans? I don't see what's so bad about Ginga. Listen. Sang pelatih Viola yang meyakini dirinya mampu membawa Brazil menjuarai Piala Dunia dengan teknik bermain ala Eropa itu pun kemudian memanggil Diko ke ruangannya untuk memperingatkan tentang menghilangkan gaya bermain Ginga yang sering diperlihatkan Diko. Setelahnya, Diko yang sedang melakukan latihan di tengah lapangan mengalami kegalauan antara harus bermain mengikuti teknik dari sang pelatih ataukah mengeluarkan teknik Ginga yang dikuasainya. Hingga pada akhirnya Diko memilih menggunakan teknik Ginga, namun dikarenakan setengah hati alias ragu-ragu, hal yang sama terulang seperti yang ayahnya alami. Diko mengalami cedera lutut cukup parah yang memaksanya harus keluar dari pertandingan tersebut. Dan di malam harinya, Diko yang mendapatkan telepon dari ibunya itu kemudian berbohong kepada sang ibu dikarenakan ia tak mau sang ibu khawatir akan insiden tersebut. Diko di sini mengatakan kepada ibunya bahwa ia mengalami tabrakan kecil yang membuat lututnya cedera. Sedangkan di keesokan harinya, kembali Diko melakukan terapi, namun sang dokter yang masih merasa cedera itu masih terlalu bengkak, hanya menyuruh Diko untuk mengkompresnya dengan es beberapa hari ke depan sampai musim selanjutnya. Di Swedia sendiri, lokasi tempat berlangsungnya Piala Dunia kali ini, terlihat massa sudah mulai berkumpul dan mengantri untuk membeli tiket pertandingan mendatang. Brazil berhasil masuk ke dalam 16 besar setelah Venezuela mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Diko yang juga ikut hadir di sana meskipun dirinya sedang mengalami cedera itu pun mendapatkan perawatan pengobatan tradisional dari salah seorang tim medis Brazil. Hari demi hari Diko lewati hanya dengan menonton pertandingan timnya melalui televisi yang ada di sana. Sampai pada sebuah pertandingan, saat Brazil melawan Inggris yang membuat 3 orang pemain Brazil mengalami cedera termasuk striker mereka, Jose. Diko yang akhirnya berhasil sedikit pulih dari cederanya itu terpaksa harus bermain menggantikan Jose sesuai instruksi dari pelatih Viola. Let's go. Pull yourself together. You cannot go on camera like this. It's very weak. You don't even think about Ginga. Meski di awal terlihat tampak gugup memasuki stadion tersebut, Diko pada akhirnya memulai pertandingan perdananya memperkuat Brazil menghadapi Soviet.
Di menit-menit awal, Brazil unggul dengan sumbangan gol dari Vava, namun Diko yang masih demam panggung itu ternyata dijaga ketat oleh para pemain Soviet yang lebih mengandalkan body balance pemainnya dalam pertandingan. Hingga akhirnya Brazil berhasil menahan skor 1-0 sampai pertandingan usai. Berhasil melaju ke babak semifinal, Brazil harus menghadapi Prancis yang merupakan salah satu negara yang dijagokan untuk menang di Piala Dunia kali ini. Diko kembali bermain dikarenakan striker utama mereka masih mengalami cedera. Meskipun sudah mulai terbiasa tampil di stadion besar, Diko yang masih belum sepenuhnya pulih itu masih nampak kesulitan untuk bermain normal. Vava kemudian di sini kembali mencetak gol namun berhasil dibalas oleh Perancis beberapa menit kemudian. Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor imbang dan para pemain kembali menuju ruang ganti. Di dalam kamar ganti, Diko menyadari pemain lainnya yang banyak mengalami cedera dan berpendapat bahwa mereka tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini. Diko pun lalu mendatangi Jose dan memintanya untuk kembali bermain apabila cedera kakinya telah pulih. Namun, Jose justru meminta kepada Diko untuk kembali menunjukkan teknik sepak bola Ginga yang dulu ia pernah lihat semasa kecil agar Brazil bisa menang di semifinal kali ini. Start of the second half. Today's winner will advance to Sunday's final. Diko yang pada akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia kali ini mulai menggunakan kembali teknik Ginga hingga kembali mencetak gol keduanya untuk Brazil. Semakin bersemangat dan haus akan gol-gol selanjutnya, Diko kemudian melakukan one-two yang berhasil membuatnya mencetak gol ketiganya di pertandingan tersebut, sekaligus membawa Brazil menuju final melawan tuan rumah Swedia. 4 hari menuju pertandingan final, pelatih Viola mulai mengatur strategi untuk menghadapi strategi dari tim Swedia yang selalu berubah-ubah di tengah pertandingan. Pagi, siang, sore, bahkan malam, mereka berlatih demi kesiapan melawan tim Swedia yang dinilai lebih unggul dalam segala hal dibanding tim Brazil. Di sebuah konferensi pers beberapa hari sebelum pertandingan final, pelatih Swedia bahkan menyebut beberapa dari para pemain Brazil yang memiliki cacat pada bagian tubuh tertentu, di mana ini membuat pelatih Viola meninggalkan ruang konferensi pers tersebut. Di pagi harinya, Diko yang tadinya berniat untuk sarapan di restoran hotel itu mengurungkan niatnya setelah melihat wajah madesu dari pemain timnya yang lain. Ia pun secara spontan menyuruh kepada pemain lainnya untuk menuju mercusuar yang berada di depan hotel sambil membawa bola tanpa menjatuhkannya menyentuh tanah. Sehari sebelum hari besar itu tiba, pelatih Viola akhirnya menyadari bahwa Brazil tidak bisa dipaksakan bermain dengan teknik dari Eropa. Brazil haruslah bermain seperti halnya yang mereka semua lakukan kemarin di hotel, di mana terlihat seperti permainan primitif namun dengan sentuhan keindahan dari teknik Ginga. Ia juga meyakinkan para pemainnya untuk bermain sesuai jati diri mereka sebagai warga Brazil yang bangga akan Ginga mereka. Hari yang dinanti pun tiba, dan dikarenakan kaos utama kedua tim memiliki warna yang sama, kali ini Brazil diharuskan memakai kaos tim berwarna biru sesuai perintah dari Raja Swedia kala itu. Di berbagai negara mulai disiarkan juga pertandingan akhir dari Piala Dunia yang berlangsung 8 tahun sekali itu, termasuk di warkop tempat tinggal dari Diko. Peluit tanda pertandingan dimulai telah ditiup oleh wasit dan bola mulai melaju ke arah gawang Brazil, namun gagal berbuah gol. Dan kembali, Diko di sini menghadapi body balance yang kuat dari para pemain Swedia yang berusaha menghentikan gerak-gerik dari sang Pele. Swedia akhirnya berhasil mencetak gol pertama mereka pada pertandingan tersebut. Namun hal tersebut malah membuat Pele kembali mengeluarkan jutsu Ginganya.
Skor imbang kali ini membuat tim Swedia cukup kelabakan dan membuat tendangan sang striker meleset saat peluang tercipta. Sedangkan tim Brazil kembali bersemangat dan berhasil mencetak gol keduanya melalui umpan dari Garincha. Keindahan dari gaya bermain Brazil semakin terlihat di lapangan tersebut hingga akhirnya mereka berhasil membawa trofi juara dengan skor akhir 5-2.